di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Terkuak peran Arsin Kades Kohot tersangka kasus pagar laut di Tangerang, sempat ngaku difitnah. Terkuak peran Arsin, Kepala Desa Kohot yang resmi jadi tersangka kasus pagar laut Tangerang. Adapun Kepala Desa Kohot, Arsin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang. Bareskrim Polri resmi menetapkan Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di wilayah pagar laut, Tangerang, Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Kini publik pun penasaran dengan peran Arsin dalam kasus pagar laut. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro menjelaskan pihaknya sepakat untuk menetapkan 4 tersangka, termasuk Arsin, Sekretaris Desa Kohot, dan 2 penerima kuasa setelah gelar perkara tersebut. Juhandani menjelaskan, Arsin sebagai terlapor diduga membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa GIRIK, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauji terkesit dan permohonan hak kantor pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 44 orang saksi dan menggeledah 3 lokasi, termasuk kantor desa dan rumah kepala Desa Kohot. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Setelah hampir 3 minggu menghilang, Arsin akhirnya muncul kembali di hadapan publik. Terakhir kali, dia terlihat saat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengunjungi lahan laut yang memiliki SHGB dan SHM pada tanggal 24 Januari tahun 2025. Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, membuat pengakuan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area pagar laut. Arsin mengaku turut menjadi korban karena kurangnya pemahaman dia dalam birokrasi. Arsin menyebut segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah dia harapkan. Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohot, kata dia saat konferensi pers di rumahnya, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerja, agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Dia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Saya Arsin bin Asib secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa. Dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam, khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia, kata dia. Pengacara Arsin, Yunihar menegaskan kliennya bukanlah aktor dari pemagaran laut dan penerbitan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut. Faktanya klien kami sebagai kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C, beber Yunihar. Yunihar menjelaskan, pihak ketiga itu datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. Mereka bertujuan menawarkan dan mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat. Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB,
Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi, jelas Yunihar. Yunihar berharap untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar. Di samping itu, Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke permukaan setelah namanya jadi perbincangan publik terkait kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang.